Sahabat yang baik, salam sehat. Kali ini saya mau berbicara masalah ekstrim. Bukan soal ekstrim mengenai cuaca saja, tetapi ekstrim dalam masalah sosial, budaya, politik. Ekstrim dalam arti kiasan. Ekstrim ini artinya sesuatu yang di luar kebiasaan dan sepertinya aneh saja. Kok hal-hal seperti ini bisa terjadi? Apa benar ekstrim saat ini juga karena dipengaruhi oleh siklus alam semesta? Wah, bisa jadi soal ini seperti tahayul saja. Tapi okelah. Ikuti saja apa yang saya bacakan. Namanya saja tulisan ringan, cari angin di koran Tempo saat kita berlibur di hari Minggu. Ini edisi hari Minggu 27 Februari 2022. Mari saya bacakan seutuhnya. Ekstrim. Akhir Februari ini sampai pertengahan Maret ada ramalan cuaca yang menyebutkan Indonesia dalam keadaan ekstrim. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika paling rajin merilis ramalan itu berdasarkan pantauan cuaca dengan teknologi yang canggih. Lalu diumumkanlah kemudian di kawasan tertentu ada potensi angin ribut, gelombang laut naik, bahkan hujan es seperti yang sudah terjadi di sebagian kota di Surabaya. Yang tidak bisa diramal hanyalah gempa. Sehingga kita jadi kaget di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, ternyata ada gempa yang cukup besar. Sahabat yang baik, para penekun budaya yang gemar membaca alam juga yakin kalau semesta saat ini lagi ekstrim-ekstrimnya. Banyak fenomena yang terjadi di masyarakat yang menimbulkan kegaduhan. Namun alat untuk memperkuat ramalan itu sehingga diyakini memang harus itu terjadi. Tidaklah secanggih BMKG yang berdasarkan sains. Fenomena kegaduhan di masyarakat yang muncul diyakini karena siklus alam berdasarkan perputaran planet, perputaran bulan, bintang-bintang, dan sebagainya. Boleh-boleh saja hal ini disebut tahyul. Mari kita bedah beberapa tahyul itu. Antri minyak goreng misalnya. Bagaimana menjelaskan minyak goreng bisa langka di negeri yang kelapa sawitnya terbesar di dunia? Para emak-emak rela antre berjam-jam hanya untuk mendapatkan 2 liter minyak goreng. Paling banyak 2 liter. Penyebab yang mudah ditelusuri pastilah karena produser untungnya dipangkas oleh pemerintah yang telah menetapkan harga eceran tertinggi 14.000 seliter. Lalu minyak goreng menghilang dan ada penimbunan di sana-sini. Uniknya, ketika polisi menggerebek timbunan itu, penimbunnya ternyata pasangan suami istri yang tidak ada hubungannya dengan distributor minyak goreng. Lah, bagaimana mereka bisa menimbun 9.600 liter minyak goreng di rumahnya sendiri? Pada saat para ibu-ibu, para emak-emak
antre dan siap memelototi di mana ada warung yang jual minyak goreng. Bagaimana cara suami istri itu membeli minyak goreng? Kok sampai tidak ketahuan? Sampai tidak mencurigakan? Ini kasus yang terjadi di Serang, Provinsi Banten. Kedelai harganya melambung dan perusahaan tempe mogok kerja. Daging sapi juga harganya tinggi dan pedagang siap-siap untuk mogok. Ini sebenarnya hal-hal yang receh. Tapi rakyat tidak pernah mempertanyakan menteri siapa yang mengurusi hal ini. Menteri siapa yang paling berdosa dengan keadaan ini. Sementara Presiden Jokowi kita tahu sedang asik untuk berteka-teki siapa kepala badan otorita ibu kota negara yang akan dipilihnya dalam waktu segera. Triliunan uang akan digelontorkan di ibu kota negara. Namun tidak jelas berapa triliun untuk memperlancar arus minyak goreng, untuk mempermudah kedelai sampai di tangan para produsen tempe. Suasana ekstrim juga terjadi di bidang keputusan. Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2022 yang mengatur ketentuan perihal dana jaminan hari tua. Jaminan ini baru bisa dicairkan ketika peserta BPJS Ketenagakerjaan memasuki masa pensiun, yakni usianya 56 tahun. Meskipun mereka itu misalnya di PHK besok hari atau lusa. Buruh tentu saja bergolak dengan adanya peraturan ini. Tiba-tiba saja Presiden Jokowi memanggil Menteri Tenaga Kerja dan meminta Menaker merevisi peraturan yang baru diteken 20 hari itu. Loh, kok bisa dan segampang itu? Padahal sebelum diterbitkan, peraturan itu sudah disetujui oleh Presiden. Setiap peraturan menteri tatkala masih berupa rancangan harus mendapatkan persetujuan dari Presiden sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2021. Lalu kalau itu terjadi, siapa yang harus malu? Presiden ataukah menteri? Jika peraturannya direvisi karena ditolak oleh gejolak para buruh. Nah, sahabat yang baik, inilah hal-hal ekstrim di luar cuaca yang ingin saya bagikan kepada Anda semua. Kalau dicari-cari masih banyak yang lain. Ada menteri agama yang mengurusi pengeras suara masjid, lalu bikin analog yang dikaitkan dengan gonggongan anjing. Ada ustadz yang menyebut wayang itu haram, dan banyak orang mengecam si ustadz. Padahal pengecam itu juga tidak tahu wayang itu budaya apa. Apa seharusnya dilakukan agar kita semua terhindar dari dampak buruk ekstrim yang satu ini. Ekstrim yang tidak berkaitan dengan cuaca. Saya anjurkan kita menyepi sehari saja. Kita merenung, kontemplasi, introspeksi, menimbang dengan hati. Apakah kita sudah berbuat baik untuk bangsa dan rakyat selama ini?
Karena itu, rupanya alam pun menyediakan hari yang baik di saat-saat musim ekstrim, yakni disisipkan satu hari untuk menyepi. Apa itu? Hari Raya Nyepi. Oke, selamat Hari Raya Nyepi bagi yang mau introspeksi. Nah, demikian sudah saya bacakan Cari Angin yang terbit hari Minggu 27 Februari 2022. Ujung-ujungnya saya hanya ingin berkata, mari kita merenung sehari saja, lakukan introspeksi bersamaan dengan umat Hindu yang melaksanakan hari sucinya, yakni Nyepi. Mungkin di sana akan ketemu jawabnya, bahwa ternyata kita masih banyak melakukan kesalahan dalam memuaskan ego pribadi kita. Yuk, kita bersihkan hati kita, pikiran kita, untuk keselamatan bangsa ini. Mari kita lewati hal-hal yang ekstrim, baik ekstrim cuaca maupun ekstrim masalah budaya, sosial, politik, agar kita kembali hidup dalam keadaan yang normal seperti biasa. Sampai jumpa.